Itu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini pada sejumlah wilayah di Indonesia dampak dari gempa Rusia bermagnitudo 8,7. Akun resmi BMKG merilis peringatan dini tsunami dampak dari gempa Rusia di antaranya Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Gorontalo. Selanjutnya BMKG juga merilis peringatan dini pada 10 wilayah Indonesia berstatus waspada, di antaranya Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Kabupaten Manokwari, Raja Ampat, Biak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Kota Jayapura, dan Kabupaten Sarmi. Dan untuk mengetahui dampak gempa 8,7 magnitudo di Rusia terhadap Indonesia, kita sudah terhubung dengan Deputi Bidang Geofisika, Chair of Data Buoy Cooperation Panel, Nelly Florida Riam. Selamat siang, Bu Nelly. Selamat siang, Mas. Bu Nelly, apakah ini ada dampak langsung terhadap wilayah Indonesia, terutama dalam hal aktivitas seismik atau pergeseran lempeng begitu? Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa terjadi gempa bumi yang cukup besar, 8,7 skala Richter dengan kedalaman dangkal 18 km di Rusia, dan untuk itu telah diterbitkan peringatan dini tsunami. Jadi mungkin bukan dari sisi seismisitas, tetapi yang paling penting bagi kita adalah bahwa apakah tsunami itu nanti akan juga mencapai Indonesia. Mungkin itu, Pak. Ya, seperti informasi sebelumnya, Bu Nelly, ini kan gempa ini berpotensi memicu tsunami yang bisa mencapai wilayah Indonesia. Mengingat lokasi episentrumnya ini berada di lepas pantai Rusia, begitu ya, Bu? Betul, Pak. Dan kalau kami boleh memberikan update-nya, tadi sudah kami catat bahwa berdasarkan rekaman dari tide gauge, itu yang bisa mendeteksi kenaikan permukaan laut. Kalau di Jepang tadi pada pukul 8.31 WIB, itu mencatat ada tsunami setinggi 39 cm. Kemudian juga di tide gauge yang lain itu juga sekitar 31 cm. Sedangkan tide gauge yang di sekitar Rusia yang paling dekat dengan pusat gempa juga sudah tadi beberapa tercatat. Ada yang di 84 cm, kemudian ada juga yang 25 cm. Jadi kalau tadi diberikan peringatan dini 1-3 meter ya di Jepang, tetapi ternyata dari pencatatan berarti kan gelombang tsunami-nya sudah melewati peralatan itu, dicatat bahwa ketinggian tsunami itu hanya mencapai 39 cm. Kemudian juga selain tide gauge, bagaimana kita bisa mengkonfirmasi bahwa tsunami itu terjadi? Ada juga yang dinamakan buoy. Buoy ini adalah satu perangkat observasi yang diletakkan di laut yang bisa merekam ketinggian tsunami yang terjadi. Itu kita namakan dart buoy. Dan itu yang dicatat di sekitar lokasi di Kamchatka, Rusia itu 84 cm. Kemudian ada buoy juga yang mencatat ketinggian 19,8 cm. Kemudian di Kuril Island, masih di sekitar yang sama, kalau kami bisa menunjukkan petanya nanti, itu juga sekitar 25 cm.
dan juga di sekitar Tokyo itu hanya 8 cm. Jadi itu makanya nanti kita bisa juga bisa memperhitungkan nanti di Indonesia kira-kira kalau kami sudah keluarkan press release itu kan di bawah 0,5 meter. Jadi kalau di tempat yang lebih dekat dengan pusat gempa sudah dicatat sekitar paling tinggi di 84 cm, berarti nanti ke tempat yang lebih jauh itu juga akan lebih kecil. Demikian. Ya, Bu Neli, kami juga ingin mengkonfirmasi, apakah benar masyarakat Indonesia khususnya di wilayah timur seperti Papua atau Maluku perlu meningkatkan kewaspadaan akibat gempa yang terjadi di Rusia? Iya, tadi kita sudah memberikan peringatan dini, masyarakat tetap harus diminta waspada, terutama yang di pesisir pantai di lokasi-lokasi yang sudah kami sampaikan, seperti itu. Dan Baik. sampai saat ini pagi tadi sudah tercatat banyak gempa susulan, ada 14 aktivitas gempa susulan sampai jam 8.30 tadi, dengan magnitude antara 6,9 dan 5,5. Tapi kami tetap menghimbau masyarakat untuk tetap waspada untuk dan terus memantau berita atau informasi yang diberikan oleh BMKG. Demikian, Pak. Baik, Bu Neli, apa langkah-langkah koordinasi atau pemantauan yang dilakukan BMKG setelah kejadian gempa besar seperti di Rusia? Ya, kebetulan BMKG juga punya peralatan yang kami namakan tsunami gates, itu juga yang nanti akan mencatat ketika gelombang tsunami itu mencapai Indonesia, itu yang akan kami laporkan juga ketinggiannya, dan kami juga koordinasi terus dengan BPBD dan pemerintah daerah untuk terus menyiapniagakan masyarakat di pesisir pantai. Baik, terima kasih atas informasinya Deputi Bidang Geofisika Chair of Data Buoy Cooperation Panel, Nelly Florida Riyama. Salam sehat. Terima kasih.